Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Marilah kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau menyerahkan waktu saat ini untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja untuk memberikan hikmat pengertian bagi kami sehingga kami mengerti, memahami, dan dikuatkan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Kamis 2 Oktober 2025 tertulis dalam Kejadian 35 ayat 3. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pasti kita pernah mendengar cerita bagaimana Yakub yang menipu abangnya Esau sehingga Yakub harus pergi berlari menjauhi abangnya Esau karena ketakutannya atas abangnya itu yang selalu berusaha untuk membunuh atau berbuat sesuatu atas penipuan Yakub. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ketika Yakub di dalam berbagai perjalanan pengembaraannya sampai dia tinggal di rumah pamannya Laban yang menjadi mertuanya karena dia sendiri mengambil putri daripada Laban, yaitu Lea dan Rahel, sehingga pada akhirnya hidup Yakub dapat diberkati. Namun ketika dia selalu mengalami yaitu anugerah daripada Tuhan melalui berkat-berkat yang dia sampaikan, tetapi dia tetap merasa takut untuk menghadapi yang disebut dengan abangnya Esau oleh karena perbuatannya yang menipu Esau. Di dalam ketakutan, kekhawatirannya, di dalam perjalanannya, apalagi dia berusaha untuk mendapatkan abangnya ini supaya terjadi suatu perdamaian, persekutuan yang baik kembali di tengah-tengah persaudaraannya. Tetapi disitulah dia merasakan bahwasanya pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan selalu menunjukkan hikmat bagi Yakub sehingga dia dapat dipertemukan oleh saudaranya yaitu Esau. Itu sebabnya dalam ayat hari ini ketika dia dalam perjalanannya menuju ke Betel, dia mengatakan, aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Dari segala perjalanan Yakub, dia merasakan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu dia buktikan bahwasanya pertolongan Tuhan, berkat Tuhan ini, dia membangun yang disebut mezbah, yaitu sebagai tanda penyembahan dia, persembahan dia kepada Allah sebagai imannya kepada Allah yang menyertai hidupnya. Nah, saudara-saudara kekasih, sejauh mana hidup kita seperti ini? Ketika kita merasakan diberkati, ditolong, disertai, bahkan kita diberikan banyak berkat dalam hidup kita yang sebenarnya kita tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, maka kita dapat memperoleh semuanya itu oleh karena kasih Allah. Satu hal yang hendak dikatakan, mari kita membangun mezbah dalam hidup kita kepada Allah. Mezbah untuk mempersembahkan diri kita kepada Allah, mempersembahkan hidup kita, baik itu pertobatan, pembaharuan, atau masih banyak lagi yang harus kita perbuat untuk menunjukkan bahwa kita sudah merasa ditolong oleh Tuhan dan berkat anugerah Tuhan selalu menyertai hidup kita. Mari kita membangun mezbah di dalam menyembah diri kepada Allah, karena Dia Allah kita yang selalu menyertai, menjawab dan menyertai hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman hari ini.
Biarlah kami selalu membangun mezbah di setiap perjalanan hidup kami. Kami mempersembahkan hidup kami, baik pikiran, perkataan, hati kami, perjalanan, perlakuan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberkati hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.